Mana Pak iPhone? Pak iPhone masuk. Pak. Suara tidak kedengaran, Bu Putri. Kenapa Ibu Bu Aning? Bu Ika? Sudah Bu, sudah kedengaran. Pak Ivo, Ya. Masuk, Pak. Ya. Assalamualaikum Mbak Ivo. Ada suaranya ya? Oh, halo. Ya, Halo. halo Pak. Masuk, Bu? Masuk dah. Alhamdulillah. Aku keluar juga tadi nih, memastikan jangan-jangan punyaku juga error. Iya, saya keluar dulu. Soalnya kok tidak kedengaran suara sama Kenapa Pak sekali. Ivo? Aman kok Pak Ivo Bu Ika? Tidak ada suaranya Bu, tidak kedengaran. Suaranya siapa yang nggak kedengeran? Barusan itu Bu Putri kan bicara, saya tidak dengar apa-apa sama Pak Ivo, makanya saya keluar dulu. Pak Ivo nggak dengar suara saya? Dengar Sudah dah, Pak. dengar, saya juga Sudah keluar dengar tadi. dah Bu. Sama-sama Makanya keluar. Di restart aja Bu Ika. Kenapa Bu?
Pakai hotspot ya? Bu Ika di-refresh aja dulu di Mac-nya itu. Sudah Iya, aman, Bu. barusan sudah, Bu. Barusan sudah Jadi apa itu? Oke. Bu Ika, siapa dulu nih yang mulai nih? Apa yang jadi coach duluan siapa? Terserah dah, Pak. Oke, saya dulu deh ya. Siap. Oke, siap. Baik, kita mulai aja percakapan ya, Alur Tirta pada model coaching di hari ini. Baik, saya dulu ya, mulai ya Bu ya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ifo. Lama tak jumpa nih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Saya dengar informasi ikut program guru penggerak ya, Bu. Iya, Pak, benar. Bagaimana testimoninya? Alhamdulillah, Pak. Ada susahnya. Ini pertama susah, Pak, karena ikut guru penggerak itu ada motivasi, harus ikut. Jadinya siap tidak siap ikut. Ternyata setelah berkecimpung, alhamdulillah banyak senengnya, Pak. Apalagi kalau sudah lokal karya, ketemu sama teman-teman, Betul. seneng sekali itu, Pak. Cari waktu. Iya. Jadi pekerjaannya lancar, masih walau ikut guru penggerak di kesibukan sekolah lancar. Alhamdulillah, kalau ada kesulitan teman-teman mendukung semua, Pak, saling membantu gitu, Pak, kerjasama. Baguslah ya, Bu Ike. Jadi masih tetap semangat ya, walau banyak kesibukan dan tantangan dalam pekerjaan, masih bersemangatlah hari ini. Tentu, selalu semangat, Pak. Jadi kemarin Bu Ika itu kirim pesan ke saya lewat WA. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ya, tepatnya hari inilah sesuai jadwal yang kita tentukan. Betul ya Bu Ika ya? Iya, betul sekali, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira adakah sesuatu yang bisa saya bantu lah? Begini, Pak, saya ini kan mengajarnya di di taman kanak-kanak, pendidikan usia dini, benar-benar memang butuh ekstra. Saya ingin itu kelas saya itu efisien. Jadi tertata, bagus, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, begitu, Pak. Di TK mana ya Bu ya, Ibu? Di TK Aisyah Bustanul Atfal 1, Pak. Di daerahnya Bu Ike ya? Iya, betul. Kelas 0 besar, 0 kecil atau? Kebetulan saya itu pegangnya di 0 besar, Pak, di B1. Ya. Siswanya ada berapa Ibu Ika? Siswanya di kelas saya itu 24 anak, 11 laki-laki, 13 perempuan. Ada 24 siswa, saya catat dulu ya. 24 Siap, siswa. Pak. Terus yang siswa laki-lakinya berapa tadi? 11 orang. 11 laki-laki dan 11 siswa dan 13 13 siswa. perempuan. Oke, ya. Baik, dari kondisi sekolah atau kelas Bu Ike ini ada 24 siswa ingin mengembangkan atau ingin mengajar dan ingin menciptakan kelas dan mengelola kelas itu secara efisien gitu, Pak. menciptakan suasana kelasnya itu lebih baik. Efisien, menyenangkan bagi peserta didik saya gitu, Pak. Baik, betul Ibu. Oke, jadi dari pembicaraan kita hari ini
kesimpulannya Ibu Ika itu menginginkan apa ya? Bisa dapat solusi gitu ya Bu ya. Menginginkan, ya, Menginginkan untuk solusi untuk menciptakan kelas yang mengelola kelas dengan baik dan efisien gitu Pak. Jadi kelasnya menurut Bu Ike lah dari skala 1 sampai 10 lah. Kalau secara keseluruhan itu berapalah kira-kira secara suasana kelasnya bisa Ibu kendalikan dan suasananya lebih efektif dalam pembelajaran dari 1 sampai 10 kira-kira skala berapa Ibu? Kalau menurut Bu Ike sendiri lah. Kalau menurut saya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu sekitar 50 dah gitu Pak. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak mempelajari modul 1.1 sampai sekarang ini sudah menginjak modul 2.3 itu alhamdulillah perkembangannya sudah cukup. Mungkin sekarang saya bisa mengelola kelas itu sekitar 75 lah, 75 persen lah, iya. Baik. 75% lah. Baik, berarti masih ada mungkin ya beberapa siswa yang belum bisa terkondisikan. Kalau dari ini anggapan saya. Begini Pak, saya itu kan yang pertama itu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu murid saya terbagi menjadi 2. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu kita pisah. Jadi sebelah kanan itu tempat duduknya yang laki-laki sampai ke belakang, yang sebelah kiri bisa perempuan. Setelah mengikuti CGP ini kan ada pembelajaran diferensiasi gitu Pak. Saya mencoba menerapkan dari pembelajaran 1.1 itu berpihak kepada murid, menyenangkan, bisa mengetahui minat anak, itu jadi saya bagi. Yang laki-laki saya bagi 2 kelompok, itu terdiri dari 6 sama 5 anak. Sedangkan yang perempuan juga saya bagi 2 sesuai dengan minat mereka. Saya sudah identifikasi anak ini senangnya misalnya mewarnai, jadi sudah bisa dikondisikan gitu Pak antara 6 sama 7 orang. Gitu. Betul. Dan setelah visual. Visual, audio. Setelah itu saya mencoba membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan beragam main. Jadi anak-anak itu memilih sendiri. Nah ini kebetulan ada salah satu anak lah yang bernama Fatan ini sepertinya kurang tertarik, merasa bosan dia, tapi dia aktif, datangnya itu secara kalau pagi datangnya sebelum 6:30 itu sudah di sekolah. Jadi teman-temannya belum ada yang datang, bahkan guru-guru belum datang, dia sudah datang dengan Pak Satpam. Sudah main, pokoknya sudah aktif lah. Begitu pembelajaran dimulai, kebetulan sekolah kita itu masuknya jam 7 Pak. Sebelum masuk itu kalau hari Senin biasa upacara, untuk hari-hari selain hari Senin kita adakan senam bersama biasanya. Nah, nyampe di kelas itu anak ini mengantuklah, kurang respon dengan temannya. Sepertinya kecapean apa bagaimana, saya kurang paham juga. Tapi intinya anak ini dibanding dengan teman-temannya itu pasif lah begitu, Pak. Ya. Baik. Jadi ada satu ya siswa yang menurut Bu Ike ini kehadirannya di sekolah sebenarnya rajin. Akan tetapi ketika saat pembelajaran dimulai, Fatan ini berperilaku yang kurang bisa dikendalikan lah ya, anggaplah kurang antusias, ngantuk, dan sebagainya lah. Dari pembicaraan kita ini adalah solusi yang akan kita bahas. Semoga atau supaya sifatan ini berubah, meningkatlah atau bisa antusias dalam belajar. Seperti itu ya. Iya, Pak. Baik. Dari cerita yang telah Ibu Ike paparkan tadi,
idealnya itu bagi si Fatan nanti seperti apa kira-kira? Ibu ini ingin Fatan itu berperilaku seperti apa agar mencapai harapannya, Bu? Menurut saya itu paling tidak sifatan ini antusias, senang mengikuti pembelajaran saya. Yang pertama itu senang dulu Pak. Kalau dia sudah senang mengikuti pembelajaran, otomatis kan dia mau mengerjakan sesuatu yang bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Misalnya kita dari meronce, dari apa kan anak itu belajar tentang huruf, tentang logika, tentang apa itu paling tidak kalau dia sudah senang, akhirnya apa yang kita harapkan paling tidak masuk sekian persennya. Kalau anak ini hanya diam, tidak mau melakukan sesuatu, tidak ada respon, kan tidak ada hasil yang dicapai dengan anak ini. Paling tidak dia harus senang dulu Pak mengikuti pembelajaran saya. Iya, Bu. Dari skala ya. Dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu antusiasme si Fatan ini berada di skala berapa? Kalau menurut saya sih berada di skala di tengah-tengah lah Pak, 50. Kadang dia kalau sudah biasanya dia kalau sudah ngantuk apa, "Dek, Fatan coba raup." Biar tidak mengantuk, dia semangat lagi belajarnya. Biasanya dia raup, dia setelah itu Muka. masih cuci muka, cuci ini. Begitu nyampe di kelas itu masih ada antusias. Paling tidak itu bertahannya sampai 10 menit. Setelah itu dia loyo lagi gitu loh, Pak. Ya, Saya ya. sampai tanya. Iya. Jadi fokusnya dia itu sedikit sekali. Dan dia tidak bertanggung jawab. Kalau temennya itu kan mengerjakan sesuatu tuh sampai selesai. Jadi belajar bertanggung jawab. Sifatan ini kurang bertanggung jawab. Akhirnya satu kelompok itu kan kalau ada salah satu temennya yang tidak selesai, dibantu gitu Pak. Kita ajarkan tentang seperti yang kita dapat pembelajaran yaitu berkolaborasi, bekerja sama, saling bantu. Jadi saya terapkan juga. Akhirnya temennya, ayo dibantu Fatan. Jadi yang ngerjakan itu temennya. Saya sampai boleh dibantu tapi tidak boleh dikerjakan semua. Saya begitu Pak. Biar si Fatan Ya. ini antusias gitu loh Pak. Jadi dari skala 1 sampai 10 harapan Ibu untuk si Fatan ini bisa mencapai angka berapa kira-kira? Paling tidak kalau bisa 80 lebih baik Pak karena sudah persiapan mau masuk SD begitu Pak. Ya, Kalau benar. di kelompok A mungkin standarnya lebih rendah. Benar. Baik. Tadi Ibu sempat cerita beberapa solusi yang alamiah. Tadi Ibu cerita demi membantu si Fatan, beberapa temannya juga ikut menolong, Ibu arahkan juga. Terus Ibu juga seperti orang tua sudah sama si Fatan ini ya. Sampai Iya, ayo benar Bang. atau ini merupakan solusi yang natural, alamiah terjadi pada saat proses pembelajaran. Mungkin Ibu pernah selain memberikan solusi alamiah seperti ini, Ibu pernahkah mungkin melakukan atau melaksanakan solusi atau beberapa cara karena atas informasi yang mungkin didapat dari keluarganya si Fatan atau bagaimana? Adakah solusi-solusi yang pernah dilaksanakan atau diterapkan untuk si Fatan? Saya pernah bertanya sama Fatan karena dia loyo ngantuk. Saya tanya, Fatan kenapa kok di sekolah begitu pembelajaran dimulai Fatan seperti kurang semangat, kurang energi. Kenapa dek? Dia alasannya, aku ngantuk Bu Guru. Kalau sudah cuci muka ada ngantuk ya? Enggak, tapi cuman sebentar ada ngantuknya, habis gitu ngantuk lagi. Kenapa ya dek kok bisa ngantuk? Aku kan ikut ibu, ikut mama jualan di alun-alun gitu Pak. Perjuangan. Nunggu berarti kamu? Iya main game gitu. Setelah itu saya WA orang tuanya, Bu bener Fatan ini
di sekolah saya utarakan keadaannya si Fatan di kelas. Sering mengantuk, bahkan sampai ketiduran, Bu. Setelah saya tanyakan, ternyata si Fatan ini ikut Hmm. ibu jualan di alun-alun. Apa mungkin di rumah tidak ada orang nggih Bu yang menunggui Fatan? Mungkin ada neneknya. Si ibu jawab, ada Bu, utinya di rumah, tapi Fatan mau ikut karena dia seneng main HP, sedangkan HP-nya kan dibawa sama ibunya gitu Pak. Jadi kalau dia ikut jualan sama ibunya kan otomatis HP-nya dipegang si Fatan. Terus saya bicarakan dengan ibunya, "Bu, kalau bisa si Fatan tidak usah dibawa dulu, biarkan dia di rumah, biar dia maksimal istirahatnya, terus dia bisa belajar sama utinya." Jadi pagi-pagi kalau bisa, ngantarkan jangan terlalu pagi, Bu, karena di sekolah tidak ada orang. Karena Hmm. pernah kejadian, Pak, si Fatan ini jatuh, tidak ada orang, sampai hidungnya beset Oh, seperti itu. oh, ya, innalillah. Sampai Ya, beset, kebetulan ada Pak Tur, setelah saya datang, saya obati, saya telepon orang tuanya, karena si Fatan ini nangis. Namanya hmm, anak jatuh kan pasti butuh perhatian, kalau cuman diperhatikan guru mungkin kurang. Saya telepon mamanya, "Bu, si Fatan ini jatuh, mungkin ibu atau bapak bisa menjemput, karena anaknya ini badannya kayak yang anget, mungkin kaget Bu," seperti itu saya. Terus si ibunya Fatan menjawab seperti ini, "Loh Bu, yang ngantarkan Fatan aja ke sekolah, ayahnya itu belum nyampe rumah karena langsung pulaan dia," gitu. hmm, Saya teleponkan bapaknya dah Bu, kalau bisa biar langsung dijemput. "Oh iya Bu, terima kasih, saya tunggu guys," saya gitu ke ibunya. baik. Setelah agak lama, satu satu paling enggak 1 jam lebih lah, saya telepon Ya, balik, "Bu, ini belum dijemput, bagaimana ini?" Terus ibunya Fatan, "Bisa ngomong sama si Fatan, Bu?" hmm, "Oh bisa, Bu." Saya kasihkanlah ke si Fatan. Eee, "Iya Ma, anu," namanya anak meskipun anu, semangat ditelepon orang tuanya. Habis gitu, dikasihkan lagi teleponnya, "Bu Iko, ternyata itu fatal loh, ndak apa-apa. Kalau cuman beset sedikit ndak apa-apa dah Bu Iko, nanti aja waktunya pulang biar dijemput sama ayahnya." Gitu, Pak. ya, ya, ya. Berarti sudah pernah dikomunikasikan oleh Iya, Bu Ibu kepada si keluarga Fatan, utamanya walinya, orang tuanya. Anak ini seolah-olah kurang diperhatikan nih sama orang tuanya. iya, menurut saya kurang diperhatikan, Pak. Karena saya lihat sebelum saya ngomong sama orang tuanya pun, itu terlihat dari si anak ini, kalau pagi itu kadang rambutnya ada disisir, seragamnya itu sering salah, itu sudah menandakan kalau si anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, gitu. Ditambah lagi mungkin waktu jatuh aja orang tuanya tidak ada rasa khawatir, buktinya Ya, sifatnya enggak apa-apa Bu, nanti aja sudah ndak usah dijemput. Itu kan berarti kurang kasih sayang juga mungkin ya Pak ya? betul, 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 Mbak. Jadi Ibu, setelah saya mendengarkan cerita banyak ini, kondisi sifatan yang terganggu mungkin pembelajarannya karena kekurang perhatian dari orang tua. Dan juga Fatan ini diajak bekerja malam-malam, sehingga pagi-paginya jelas namanya anak-anak pastilah capek. Ya, saya paham sekarang. Jadi saya yakin Ibu Ike ini lebih memahami kondisi siswa Ibu sendiri. Dari masalah ini, solusi yang Ibu sudah terapkan kemarin, kira-kira ke depannya adakah rencana alternatif buat Bu Ike untuk pendekatan pada sifatan sebagai solusi lah agar sifatan ini bisa kembali kepada performa yang lebih baik begitu Ibu. Kira-kira Ibu ada sedikit ide atau gagasan mungkin yang Ibu akan lakukan kira-kira? Apa ya Pak, karena saya sudah menanyakan kesifatan, sudah koordinasi dengan orang tuanya, sudah saya tanyakan. Mungkin gini ya Pak, harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin kita adakan
seperti parenting itu untuk orang tua yang kurang memahami cara mendidik anak gitu ya Pak ya? Nah, bisa, Biar bisa. perhatian gitu ya? Betul, betul, bisa. Saya mendukung solusi yang Ibu tadi tengahkan. Karena dengan pendidikan parenting, pembinaan parenting kepada orang tua, itu agar orang tuanya bisalah lebih memperhatikan kebutuhan siswa itu sendiri, putranya sendiri. Karena sebagian besar waktu dari siswa itu berada pada pangkuan orang tuanya sendiri. Itu solusi yang baik sekali, Ibu Ika. Kira-kira Ibu Ika merencanakan solusi ini, pembinaan parenting ini, kira-kira adakah yang bisa membantu Bu Ika dalam melaksanakan kegiatan tersebut nanti? Insya Allah bisa Pak, karena di sekolah kita itu biasanya sebelum rapotan, ini kan sudah bulan November, insya Allah Desember itu biasanya sebelum kita mengambil rapor di kelas masing-masing itu biasanya itu semua wali murid dikumpulkan di aula. Biasanya ada pembinaan, kita datangkan narasumber gitu. Mungkin kita bisa koordinasi narasumber yang cocok untuk itu ya masalah mendidik anak secara baik itu ya Pak ya. Ya, jadi yang membantu banyak ya, semua wali kelas mungkin dan juga Iya kepala Pak. sekolah. Bahkan ada mendatangkan narasumber nggih biasanya. Iya, biasanya seperti itu. Biasanya itu dalam 1 tahun itu 2 kali biasanya. Kapan tadi kira-kira rencananya biasanya? Biasanya itu Desember itu Pak. Desember sebelum rapotan biasanya. Oh, ya, 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 saya paham sekarang. Jadi rencana untuk pembinaan parenting itu biasanya dilaksanakan sebelum rapotan dan dibantu oleh Iya, rekan-rekan sejawat guru dan juga kepala sekolah ya Bu ya. Bahkan iya Pak, mendatangkan benar. narasumbernya dari luar Pak, dari dalam saja Ibu, dari dalam sekolah. Kalau pernah dari luar atau di dalam, karena kebetulan kita itu membudidayakan wali murid, Pak. Kan ada kalau misalnya tentang gizi dan itu ada wali murid yang bekerja di dinas kesehatan seperti itu, Pak. Jadi untuk Member- pembiayaan minim sekali karena kita biasanya memanfaatkan wali murid, gitu, Pak. Bekerja sama dengan wali murid. Kira-kira adakah hambatan yang biasa atau yang pernah dihadapi sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan parenting ini? Pernah, Adakah Pak. Biasanya itu kita sudah menentukan hari dan tanggalnya seperti itu. Kebetulan pas narasumbernya ada kepentingan luar seperti itu. Jadi kita benar-benar biasanya mencari solusi lain. Biasanya kepala sekolah langsung mengantisipasi untuk bisa tidak ada apa ya, supaya lancar hambatan ya? itu bisa bisa lancar lagi gitu. Jadi sudah Bisa. ada planning B juga dengan bisa mendatangkan narasumber lain jika narasumbernya berhalangan. Iya, Oke, jadi Pak. hambatannya sudah sudah terbaca kira-kira kalau ada hambatan ini maka solusinya. Baik. Dalam kedepannya Ibu, dalam kegiatan parenting ini, adakah teman Ibu yang bisa mengingatkan tentang komitmen komitmen Ibu Ika ini untuk melaksanakan kegiatan parenting ini? Adakah teman yang selalu mengingatkan Ibu? Biasanya kalau di sekolah saya itu memang ada apa ya, ada koordinator tersendiri untuk merencanakan program sekolah karena ini parenting ini dimasukkan dalam program sekolah, Pak. Jadi harus terlaksana seperti itu. Kebetulan memang Ya, di sekolah kita itu sudah ada poksi-poksinya tersendiri. Hanya kita sebagai guru kelas itu biasanya memberikan apa ya, usulan yang kita butuhkan tentang anak kita parenting, bulan ini apa kira-kira, bulan Desember sebelumnya itu apa yang mendesak, yang perlu kita lakukan, seperti itu biasanya, Pak. jadi sudah ada
tim ya yang Iya. bisa melakukan, dan tim tersebut juga ikut bertanggung jawab atas kegiatan pendampingan pembinaan ini. Kira-kira itu ketika melaksanakan kegiatan parenting butuh berapa hari, Bu? Kalau kita biasanya 2 hari, Pak, karena kelompok A itu sendiri, kelompok B itu sendiri, gitu, Pak. Karena Iya, yang iya. dibutuhkan antara kelompok A sama kelompok B itu beda. Mungkin itu, Pak. Baik. Terus biasanya ketika sudah menyelesaikan kegiatan parenting ini, itu adakah, seseorang atau pendamping atau mungkin monitoring, yang sebagai tolak ukur lah atas keberhasilan kegiatan parenting ini? Adakah seseorang yang menjadi, apa ya, mentor atau menjadi, apa ya, tolak ukur itu, supervisor, pengawas lah Mhm. kegiatan keberhasilan kegiatan ini, adakah itu? Kalau di sekolah saya itu kebetulan karena naungan yayasan, Pak, apa yang kita kerjakan biasanya itu laporan ke ketua yayasan. Jadi yang supervisi kegiatan ini sudah berhasil atau tidak, sekian persen yang berhasil itu sudah ada dari apa ya? Dari pengurus yayasan biasanya itu, Pak. Ditanyakan biasanya mengenai administrasi apa semua itu langsung ditanyakan. Biasanya seperti itu. Baik. Saya sudah bisa menyimpulkan ya, banyak sekali, eee apa namanya, unsur-unsur, elemen-elemen di dalam kegiatan pembinaan, eee pembinaan parenting ini agar pembinaan parenting ini betul-betul berhasil. Mulai dari, rencana, mulai dari tim, mulai dari pengawas, tadi sudah lengkap sepertinya. Jadi tinggal Ibu bisa melaksanakannya bersama tim ya, Bu, ya. Baik. Ibu, dari percakapan kita ini, dari apa yang sudah diutarakan, mulai dari masalah dan juga rencana dan juga komitmen tentang siapa saja yang terlibat, sudah dapat kira-kira solusi masalah yang kita bicarakan hari ini. Halo? Ya, Pak. Ya, Mungkin apakah dari percakapan ini saya bisa menyimpulkan untuk mencapai apa yang saya inginkan, bisa mengelola kelas dengan baik. Eh, Tadi ada masalah tentang si anak sifatan ini, berarti saya harus bisa mengelola murid-murid saya supaya murid-murid saya itu lebih antusias, lebih apa ya, lebih fokus lagi untuk mengikuti kegiatan saya. Yang kedua, saya berarti harus berkoordinasi dengan orang tua supaya kita saling berdampingan dalam mendidik anak gitu, dalam betul, menyelesaikan apa ya gitu ya, Pak. iya Terus yang betul ketiga itu saya betul, harus apa? Sosialisasi dengan mengadakan parenting tadi sehingga orang tua yang kurang tahu tentang mendidik anak, tentang kasih sayang, tentang apa itu bisa lebih paham lagi. Itu ya, Pak ya. mmm, iya iya. Mungkin gitu ya. Benar. Jadi, setelah apa yang Ibu utarakan tadi merupakan menekan pada kegiatan muatan-muatannya supaya orang tua itu bisa lebih memperhatikan beberapa. Baik Ibu, kalau begitu percakapan kita untuk yang selanjutnya kira-kira kita nih akan mengadakan pertemuan lagi, isinya sama. Nah, isinya ingin ingin mengetahui kabar atau mendengarkan cerita dari mereka setelah kegiatan pembinaan parenting itu dilaksanakan. Keberhasilannya bagaimana, ataupun masih ada hambatan atau lain-lain. Saya ingin, mengadakan pertemuan lagi sama mereka mengenai keberhasilan kira-kira Siap, itu. Pak. Siap, Pak. Insya Allah setelah mengadakan parenting kita akan bisa eh,
tahu tindak lanjut apa yang perlu saya lakukan untuk bisa mewujudkan apa yang saya inginkan, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi bulan Desember kegiatan dilaksanakan mungkin di minggu keempat lah, mungkin ya Bu ya. Insya Allah Ya. sebelum minggu keempat, insya Allah minggu kedua lah Oh, Pak, karena paling tidak kan rapotan di minggu-minggu kedua itu Pak. Tanggal oh, berapa itu kan? baik. Jadi minggu kedua lah Ibu ya. Terus Iya. kita berkoordinasi mengenai tanggal dan waktunya melalui media sosial. Baik Ibu Ike, apakah Ibu Ike sudah merasa bisa tenang untuk melaksanakan? Alhamdulillah sudah bisa mendapat pencerahan dari Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu. Sebenarnya saya juga tercerahkan. Ini saya sendiri merasa apa ya, diberi ilmu juga dengan apa yang Ibu Ike ini alami. Jadi saya juga akan nanti ketika Ibu menceritakan keberhasilan dari sebuah kegiatannya, saya juga akan meminta Ibu untuk mengajari saya justru ini. Kita sama-sama belajar Pak Ibu, saling Sama-sama mengenal. belajar kita. Baik Ibu, saya cukupkan sampai di sini ya pembicaraan kita ya. Semoga sukses Iya. Ibu, semoga selalu lancar urusannya, diberkahi, selalu sehat, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Wah, Ibu atas dari saya Assalamualaikum perkenalannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Sip, lancar. Sesi 1 lancar, entah berapa menit, banyaknya itu. Yang penting lebih dari 15 menit ya Pak. Baik. Sudah ya. Nah, mantap tadi. Sip. Tinggal yang kasusku yang kacau balau. Bismillah. Bismillah Bismillah. lancar. Nah, Satu ya Pak Ibu ya. Oke. Aduh, bentar. Masalah. Ya. Aduh, jaringanku, bentar Bu. Hujan deras ya. Ya, enggak. Jaringanku sedikit. Bentar dulu. Oke, siap. Oke Bu, mantap. Bismillah. Suaranya memang putus-putus ya. Suara aku udah putus-putus Pak. Agak kurang dekat aja. Mungkin dideketin. Nah, coba tes. Sudah. Sip. Oke. Suaranya Pak Ibu soalnya putus-putus dari tadi. Ini sudah pakai udah pakai kartu nih, Bu, udah pakai wifi ini, masih aja putus. Saya juga ada pakai wifi. Sudah ya. Sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ike. Apa kabar nih Pak Ibu nih? Alhamdulillah Bu Ike, baik. Bu Ike bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Pak Ibu sehat? Ini sehat sih Bu, cuma ada sedikit kendala kemarin masih dalam tahap penyembuhan. Ini sakit telinga Ibu Ike. Tapi tetap terus bersemangat Bu Ike. Semangat terus ya Pak Ibu ya. Tapi sudah pindahan kan Pak sakit telinganya? Alhamdulillah lumayan Ibu. Lagi sibuk apa nih Pak Ibu nih? Ibu Ike, saya ikut program Guru Penggerak. Hebat ya Pak Ibu ya, sudah ikut program Guru Penggerak. Alhamdulillah Ibu, saya termotivasi ingin membenahi diri Ibu supaya lebih baik lagi menjadi seorang guru. Amin, mudah-mudahan jadi guru yang profesional benar-benar ya Pak ya. Oh iya, katanya Pak Ibu cari saya ya. Iya Ibu, kapan hari saya WA Bu Ike, saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ike perihal ya kesibukan saya lah. Saya ada sedikit problem ini salah. Ada yang bisa saya bantu mungkin Pak? Ya, tentulah Ibu. Saya di hari ini ya, yang sudah kita rencanakan Ibu, saya mengharap solusi lah
Mungkin Ibu Ike bisa memberikan sedikit nasihat, arahan, atau motivasi lah bagi saya akan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Kira-kira apa ya problemnya Pak Ibu itu, permasalahannya itu apa? Dengan berbicara seperti ini tuh tujuannya tentunya untuk apa ya Pak ya? Iya, ya. Ya, Ibu. Jadi saya Ibu, punya masalah begini. Saya mengajar di kelas 5. Di kelas 5 itu sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Kenapa mereka pakai kurikulum Merdeka, siswa saya ini, murid saya? Karena di kelas 4, murid-murid saya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Saya adalah sebelumnya adalah guru kelas 2, Ibu. Kelas 2 kemarin saya menerapkan kurikulum K13. Jadi saya sudah terbiasa dengan kurikulum K13, Ibu. Nah, di kelas 5 saya oleh kepala sekolah ditunjuk untuk membimbing menjadi wali kelas 5. Di kelas 5 wajib kurikulum Merdeka karena di kelas 4 mereka sudah kurikulum Merdeka. Di sini ada masalah, Ibu. Masalahnya itu kalau saya pribadi ya ada sih sedikit masalah. Saya harus mengubah atau meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, di mana harus mengajarkan putra-putri saya di kelas atau murid-murid saya dengan pengajaran yang berbasis kepada kurikulum Merdeka. Masalahnya adalah buku, Ibu, buku panduan. Jadi begini, buku panduan ini menurut saya sangatlah penting untuk menjadi pegangan murid-murid saya. Buku panduan ini disediakan oleh sekolah kemarin. Akan tetapi, Ibu, buku panduan yang diberikan ini tidak sama dengan sekolah-sekolah yang di daerah kecamatan saya. Akhirnya ini menjadi masalah pas waktu kita rapat KKG, Ibu. Kita rapat KKG itu menentukan soal dengan buku yang menjadi panduan. Nah, di situ panduan mereka sudah menggunakan buku panduan Kumer yang dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan saya, buku yang ada di sekolah menggunakan buku yang dari Yudhistira. Ya, ini jadi jadi simpang siur. Muatannya mungkin sama ya, akan tetapi banyak perbedaan-perbedaan tahapan-tahapan ataupun sub-sub bahasan yang dijelaskan di buku itu. Jadi ini membuat situasi saya bingung. Saya menginginkan supaya sekolah saya sama seperti sekolah lain. Karena itu juga kesepakatan dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah saya. Anjurannya bukunya disamakan untuk buku panduan atau buku pegangan murid. Ini saya yang menjadi kewalahan sekarang. Saya tidak nyaman dengan buku yang dipegang sekarang. Itu. Halo? Pak Ibu, Jadi saya ini ingin Bu Ike, ya inilah curhatan saya kepada Bu Ike tentang masalah sumber belajar yang kurang yang menurut saya kurang nyaman saya terapkan di kelas itu karena tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah saya. Halo, Bu Ike? Halo? Halo, Ibu Ike? halo Pak Ibu, Ya. bisa saya tanyakan buku yang untuk pegangan murid di sekolahnya Pak Ibu itu dapatnya dari mana? Itu saya dapatnya dari bendahara sekolah. Bendahara sekolah
ngasih ke saya, ini buku kelas 5. Oh, awalnya saya enggak tahu Ibu, itu cetakan dari Yudhistira. Loh, kok saya penasarannya begini, kok bukan Kemendikbud ya? Oh enggak, ini yang sekarang katanya, yang baru ini. Oh ya, setelah sekian lama, loh ketika kami kumpul bersama guru-guru KKG membuat soal PTS itu, ternyata bukan itu gitu nah, yang dipakai pegangan oleh sekolah-sekolah lain. Sedangkan kami sudah proses berjalan. Akhirnya, ya saya kembali ke Pak, bukunya beda Pak, nggak sama. Kewalahan saya mengajarkan materi-materi yang di dalam buku itu. Karena ndak sama, mana yang awal, mana yang materi nomor 2, mana materi yang nomor 3. Bahkan ada yang tidak ada diajarkan di buku mana, kurikulum yang Kemendikbud itu diajarkan di buku Yudhistira. Jadi ada yang saya lompati itu. Itu yang akhirnya saya melapor ke bendahara tapi belum ada respon itu. Saya inginnya sama gitu, dengan sekolah-sekolah lain gitu. Berarti permasalahannya Pak Ibu sebenarnya di buku ya Pak. Biasanya Pak Ibu harus menanyakan buku itu, bendahara itu dialokasikan dari apa? Biasanya seperti Ya, itu. dialokasikan Kalau di sekolah-sekolah dari itu dana BOS itu bukunya. Buku itu dialokasikan dari oh, dana BOS. dialokasikan dari dana BOS. Biasanya kalau dana BOS itu pesennya tidak ke satu orang apa gitu Pak? Biasanya kan ada mungkin tidak ada koordinasi apa seperti itu Itulah di Bu. kecamatan. Benar, mungkin bendahara saya itu kan dulu guru kelas 5, masih menggunakan kurikulum K13. Jadi dia tidak juga berpengalaman di situ gitu, di kurikulum Merdeka, menganggarkan buku, ternyata bukunya salah itulah Bu, yang dibeli salah dengan apa yang dipakai di sekolah-sekolah lain dan akhirnya ketika membuat soal ujian, akhirnya saya yang tidak sama dengan sekolah lain, di sini yang menjadi masalah gitu. Kalau bukunya sudah beres, maka kemungkinan siswa saya nanti nyaman dalam belajarnya, karena buku tersebut merupakan buku yang disepakati, yakni buku yang dicetak oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, buku yang Kumer. Saya menginginkan buku Kumer itu bisalah ada di sekolah itu. Nah, ini belum saya komunikasikan ini dengan bendahara saya secara detail, secara betul-betul. Saya hanya bilang kemarin, Pak, kayaknya bukunya salah. Saya tidak bilang yang lain-lain, apa dampaknya, apa akibatnya gitu. Nah, Setelah mendengar ceritanya Pak Ibu, berarti itu situasinya sekarang itu buku pegangan sekolahnya Pak Ibu itu tidak sama dengan buku pegangan di kecamatan Pak Ibu, gitu nih Pak. betul Bu, betul. Nah dari situasi itu apa Bapak Ibu tidak eh, melakukan tanyalah ke pihak yang lain itu sebenarnya kalau dialokasikan dari dana BOS apa tidak ada rekanan, apa tidak ada, biasanya itu kan dalam satu kecamatan itu ada Pak, ada pertemuan operator apa gitu, biasanya kalau ada rekanan itu kan tidak disamakan seperti itu Pak. Ya Jadi itu kan. Jadi saya kemungkinan nanti akan mengkomunikasikan ini ke teman-teman saya dulu yang di sekolah untuk mengetahui dari mana nanti saya bisa mendapatkan buku pegangan ini sebagai fasilitas sumber belajar siswa saya. Saya akan mencoba bertanya kepada teman-teman dulu gitu. Supaya saya bisa, benar kata Ibu tadi, bisa mendapatkan
informasi-informasi bagaimana nanti itu. Betul. Itu kan benar, bagus sekali ya Pak. Di kecamatannya Bapak itu ada wadah untuk membuat soal-soal sehingga tahu kekurangan di sekolah Bapak itu buku pegangannya tidak sama dengan sekolah lain. Dengan seperti itu kan Bapak mencari informasi-informasi di luar, bagaimana caranya Bapak itu mungkin ada gagasan-gagasan untuk bisa biar sama buku dengan yang kecamatan sekolah-sekolah lain yang sesuai dengan Kemendikbud itu Pak. Iya. Mungkin ada Jadi gagasan gini, gitu. betul. Jadi gini Bu, saya sudah komunikasi dengan teman-teman ini, cari-carilah solusi. Awalnya saya tawarkan solusi, bagaimana kalau soalnya beragam. Akhirnya teman-teman menolak solusi saya karena yang hanya berbeda bukunya hanya sekolah saya. Akhirnya saya teman-teman itu memberi solusi ke saya. Solusinya begini, Pak Ivo, sekolah saya harus mengusahakan sumber belajar yang disepakati oleh teman-teman KKG di wilayah saya agar satu tujuan nantinya dalam mungkin penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester supaya seragam. Nah, itu sudah ada di benak saya dan ingin saya ingin saya komunikasikan itu, ingin saya lakukan itu, ingin saya melaksanakan solusi itu di sekolah saya, gitu Bu. Nah, itu salah satu alternatif yaitu Bapak Ibu supaya bisa menyamakan yaitu mengusahakan ya Pak, menyamakan pegangan di sekolah buku di sekolah Benar, Bapak dengan sekolah-sekolah lain. Nah, dalam hal betul. ini apa yang perlu Bapak lakukan, yang perlu Bapak siapkan untuk mencapai itu, Pak? Untuk mencapai bisa menyamakan itu. Pertama, saya harus komunikasi dulu dengan bendahara sekolah, di mana beliau yang biasanya merancang pembelanjaan fasilitas ataupun sumber belajar di sekolah. Kemudian saya juga mengumpulkan bendahara dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan bagaimana solusi terbaiknya, apakah masih ada alokasi dana ataukah kepala sekolah punya solusi lain gitu untuk mengadakan buku ini. Saya terserah apakah difotokopi ataukah dibelikan buku yang betul-betul tercetak oleh percetakan. Saya sih nggak ada masalah, yang penting saya harus mendapatkan sumber belajar yang telah disepakati oleh sekolah-sekolah di wilayah saya. Saya rencananya itulah ke bendahara, setelah ngomong ke bendahara, kalau itu memang bisa dilanjutkan ke kepala sekolah, saya akan melanjutkan pembicaraan itu bertiga nanti dengan kepala sekolah untuk mendatangkan atau mengadakan sumber belajar tersebut, Ibu. Kira-kira setelah cerita seperti itu, Pak Ibu kira-kira untuk melakukan itu, melaksanakan yang Pak Ibu alternatif Pak Ibu itu kira-kira berapa persen ya Pak? Berapa persen kira-kira itu keberhasilannya? Skala dari itu ya Bu, dari keadaan yang ada, jika buku yang Yudhistira itu tetap dipaksakan, maka skala pembelajaran itu di kelas, terutama dalam penilaian nanti tengah semester atau akhir semester ini kurang tercapai. Makanya skala ini kan berhubungan sama skala pembelajaran siswanya, Ibu. Jadi saya menginginkan buku ini ada skalanya ya 10, Bu. Jadi siswa saya harus dapat semua. Jangan cuma satu-satu, jangan cuma separuh. Jadi semua siswa saya harus punya buku pegangan ini. Skalanya harus 10 saya. Karena kenapa? Skala 10 itu saya anggap berarti masing-masing siswa dapat berikut pegangan buku buat saya. Nah, jumlah siswa saya itu ada 22 orang, Ibu.
Jadi harus ada 23 buku berikut saya gitu. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan alternatif dari mengusahakan berkomunikasi dengan bendahara dan kepala sekolah, kira-kira itu kapan bisa terlaksana itu kira-kira kapan? Karena sekarang sudah hampir rapotan gitu Pak. Jadi baru ketemu bulan-bulan ini kalau pegangan sekolahnya Pak Ibu tidak sama dengan sekolah lain. Gitu. Nah itulah Bu, kemungkinan untuk anggaran tahun ini nggak mungkin sih Bu, karena sudah mau tutup tahun, gitu. Tapi bisa direncanakan. Nah, walaupun sudah pembelajaran telah berlalu ini yang semester 1 sudah tidak bisa dikondisikan lagi sudah. Jadi saya yang bisa mengkondisikannya adalah rencananya untuk menganggarkan buku di akhir tahun ini sudah tepat. Jadi rencana memang awal Desember ini saya akan menyegerakan komunikasi sehingga bisa dianggarkan untuk tahun anggaran yang selanjutnya, Ibu. Jadi awal Desember saya akan melaksanakan ya inilah kegiatan untuk mengadakan buku rapat bersama apa namanya teman-teman terkait, baik bendahara ataupun kepala sekolah gitu. Halo Ibu, awal Desember. Kira-kira dari alternatif Halo yang Bu. akan Bapak itu lakukan atau laksanakan ya awal Halo. Desember. Nah, dari Halo Bu. alternatif yang Bapak Ibu Awal Desember tadi, kemungkinan ya. mungkin kira-kira ada tidak yang bisa memantau atau dalam komitmen Pak Ibu ini supaya selesai, supaya benar-benar Ya. Ya, ada Ibu, ada. sana seperti itu. Ya, teman saya ini kebetulan yang selalu yang selalu membimbing saya, yakni Awal guru agama. Desember. Nah, Guru untuk agama kelas 5. melakukan aksi itu, melakukan mengusahakan Jaringan nih. supaya bisa tercapai, mungkin ada atau komitmen dari Pak Ibu ini dalam menyelesaikan persoalan ini mungkin ada pemantau yang bisa mengingatkan Pak Ibu. Ada Ibu, guru agama teman saya. Jadi guru agama juga ngajar di kelas 5 itu bisa Itu dari yang selalu mengingatkan saya. Sejawat atau Guru agama. Rekan sejawat saya Ibu di sekolah. Halo? Jaringan. dari percakapan Halo Bu Ika, ini, halo? Kira-kira banyak Pak tercapai ya dan percakapannya itu kan dari percakapan kita di apanya sudah tercapai. Halo, putus. Tercapai. Halo, Pak Ibu. Oh iya, sudah Ibu. Alhamdulillah. Halo. Dari percakapan ini Ibu Ike telah membangkitkan motivasi yang ada di benak pikiran saya. Alhamdulillah Bu Ike telah mendorong motivasi yang selama ini saya butuhkan. Solusi yang terpendam itu bangkit lagi dan saya akan melaksanakan atau melakukanlah kegiatan itu untuk
Ya, untuk mengadakan buku lah, untuk mengadakan buku. Aduh, berat. Ya, Bu Ika, keluar dulu. Sudah selesai Pak Ivo? Enggak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak tahu Bu, ini Bu Ika kok keluar sudah ya? Jaringan mungkin, tapi sudah selesai proses coachingnya. Sedikit lagi, cuma diakhiri salam aja Bu. Mungkin dihubungi Bu Ika kemana? Ya Bu, jaringan error Bu. Bentar ya Bu ya. Nggak nyambung Bu. Bu Ika out of link sih, out of jaringan. Tapi ini proses coachingnya sudah selesai masing-masing. Sudah, yang Bu Ika udah, terus yang saya cuma mau ditutup itu aja Bu. Oh iya. Akan lagi bertemu kapan ini Bu? Halo Bu Ika. Setelah mendengar dari ceritanya Pak Ivo tadi, mungkin dapat menyimpulkan dari masalah dan rencana solusi ke depannya seperti apa, Pak? Jadi saya dari masalah ini, ketiadaan sumber belajar yang utama, saya akan melakukan pengadaan buku bersama kepala sekolah, karena kalau buku ini tidak segera diadakan, akan menghambat pembelajaran saya di sekolah. Jadi saya akan melakukan itu dengan pengadaan bersama bendahara dan kepala sekolah. Baik Pak Ivo. Iya, baik Pak Ivo. Dari percakapan kita ini, apa tujuannya sudah tercapai menurut Pak Ivo? Apa sudah tercapai dari percakapan kita dari awal sampai akhir? Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas pencerahannya, sudah tercapai. Jadi saya sudah tidak malu lagi untuk tidak sungkan lagi untuk melaksanakan apa yang saya pendam itu. Awalnya saya ragu pendam, tapi mau tidak mau setelah pembicaraan ini saya bersemangat untuk berusaha mengadakan sumber belajar yang dimaksud tadi Bu. Sudah dapat tujuannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses ya Pak. Apa yang kita rencanakan ke depannya, kita sebagai grup gerak harus bisa membuat perubahan meskipun sekecil apapun ya Pak Ivo. Sukses ya Pak Ivo ya. Amin, sama-sama. Sukses juga buat Bu Ika. Amin. Kira-kira setelah ini kita akan mengadakan percakapan lagi setelah Bapak Ivo kurang lebih bulan Januari lah ya Pak, karena Benar. ya. Mungkin itu saja ya Pak Ivo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, sudah Bu Putri? Oke, baik. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke main room ya. Iya, Bu.